Pernahkah pada tahun 2022 ini kita menghitung berapa persen bacaan yang positif berbanding dengan yang negatif? Bahkan sekarang, hal yang jenaka dan menarik sering pula kita tanggapi secara sinis dan miring. Padahal kita tahu dan sadar bahwa setiap orang mempunyai kekurangan. Namun, kita tampak semakin hari semakin gemar menguliti kekurangan orang lain dan seolah terheran-heran membaca kelemahan mereka. Apakah hal ini baik-baik saja? Apakah hal ini tidak berbahaya? Bagaimana kalau generasi muda dan dewasa ini dan juga generasi penerus bangsa ini hidup di dalam dunia yang lebih negatif dibandingkan era ketika kita dibesarkan? Banyak penelitian menegaskan bahwa memang pada hakikatnya manusia itu lebih suka bereaksi terhadap hal yang negatif daripada hal yang positif. Demikian pula aroma busuk kritik yang tidak membangun akan lebih bertahan daripada wanginya pujian yang tulus. Bahkan, di dalam sebuah percobaan yang dilakukan, di mana seorang perlu mengingat-ingat keadaan emosional penting dalam hidupnya, ternyata ditemukan bahwa rata-rata individu akan mengingat 1 kejadian positif dan 4 kejadian negatif. Inilah yang menyebabkan pada umumnya orang juga enggan menerima masukan atau lebih memilih menghindari kritik karena di dalam benaknya orang sudah salat dengan memori negatif, baik tentang dirinya maupun orang lain. Pada penelitian lainnya juga membuktikan bahwa organisasi yang berisikan orang-orang yang hanya membicarakan masalah, kekurangan, dan kelemahan ternyata gagal mencetak anggotanya untuk mencapai prestasi puncak. Bukankah ini sangat berbahaya? Apa jadinya kalau kita senegara berpikiran negatif semua? Jelas bukan bahaya penggunaan ponsel pintar yang berlebihan saja yang perlu kita waspadai, melainkan beredarnya pernyataan-pernyataan negatif secara konstan. Itu akan merusak mental kita dan generasi penerus kita. Dalam ilmu manajemen kinerja, ada petunjuk memberi istilah kelemahan atau kekurangan sebagai opportunities for improvement. Alih-alih melabelnya dengan istilah yang negatif dan terkesan tidak bisa diubah, mari melihatnya dari sisi yang lebih positif, yaitu masih terbuka peluang untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kita pun bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita bayangkan bila dalam suatu lingkungan kita menjadi orang-orang yang haus akan kesempatan untuk bertumbuh karena banyak hal yang masih perlu kita kembangkan. Bukankah amat nyata bedanya?